Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristen Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Dotoni, di mana dia memberitahu bahwa tahun ini harus berpegangan dengan tangan Tuhan. Bahwa tahun 2025 ini adalah tahun badai, akan kali dengan ekonomi yang dimana apa-apa itu naik. Dan kita harus mendalami apa yang kita bisa dan apa yang kita kuasai. Pak Dauto menginstruksikan dan diberitahu bahwa kita harus bertahan, jangan bergerak. Dan itu dia yang Pak Dautoni katakan, dia dapat pesan yang langsung dari Tuhan. Dan buat kalian yang tidak percaya, maksud saya, tidak apa-apa, silahkan. Yang penting Pak Daud sudah memberitahu. Dan sebelum kita ke video ya, izinkan saya untuk membacakan satu firman Tuhan yang berbunyi, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya, yang artinya adalah katakanlah sesuai dengan apa yang ada di hati. Itu dia satu renungan firman Tuhan. Langsung saja kita ke videonya bersama Bapak Pendeta. Daud. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas kegelapan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Gimana Thomas? Amin. Ingin tanya apa? Ya Pak, ya Pak Daud. Apa yang mau Daud sampaikan untuk kita semua Pak Daud? Tahun ini adalah tahun untuk bertahan. Tahun ini tahun untuk bertahan. Siapa Daud? Tetapi harus bergerak. Tapi harus bergerak Pak Daud ya. Kita tidak bisa menunggu melihat habis bangkrut. Kita nggak bisa cuma menunggu melihat, tapi harus bergerak Pak Daud ya. Ya, kalau hanya ngelihat nunggu tanpa mau bekerja, tanpa bergerak, gimana hidup? Karena hidup harus jalan. Betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Ya Pak Daud. Bentar. Oke. Kita tidak bisa hanya apa, Thomas? Berdiam, melihat, tapi kita harus bergerak. Iya, kita harus bertahan, tenang, dan bergerak. Bertahan, tenang, dan bergerak. Bisa lebih karena jelas selama Pak Daud, 2 tahun ini kita akan resesi, Thomas. 2 tahun ini akan masuk resesi Pak Daud ya. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Siapa Daud? 2025 sampai 2026. Siapa Daud? Nah, fokuskan apa yang ada. Ya. Apa yang kita alami atau apa yang kita tahu itu bukan kebetulan. Siapa Tapi itu Daud? talenta yang diberikan Tuhan untuk masa depan kita. Oke, siap. Jadi kita harus Karena mengembangkan talenta bakat. Karena Tuhan itu memberikan kita hari depan penuh harapan. Amin. Jadi untuk bertahan dan bergerak, tenang, fokus yang ada. Kalau tahunya, fokus yang ada. Kalau tahunya salon, ya fokus ke salon. Kalau tahunya kerja bener Pak Daud ya. Kalau tahunya IT, ya fokus ke IT. Siap. Kalau tahunya itu berkebun, ya berkebun. Siap. Pokoknya apa yang kau tahu itu bukan kebetulan. Apa yang kau alami itu bukan kebetulan. Itu ada rencana Tuhan yang terbaik untukmu. Amen. Untuk memberi engkau hari depan. Amin. Memberi apa, Thomas? Memberikan kita hari depan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan punya masa depan. Yang penuh harapan. Yang penuh pengharapan. Siap.
Ngerti Thomas? Ngerti Pak Daud. Kalau taunya bikin kue roti, fokus bikin kue roti. Ya, dibagusin, dienakin Pak Daud ya. Dan inovasi harusan. Ya, Jadi jadi resesi ini ATM, adalah amati, tiru. resesi ini adalah untuk supaya kita fokus, supaya kita itu memperbaiki, membenahi tempat usaha atau perusahaan atau pekerjaan kita. Siapa Daud? Nah, jadi Thomas, Ya Pak Daud. 2 tahun ini kita bertahan dan tapi bergerak. Siapa Nah, Daud? karena manusia diciptakan untuk bergerak, bukan hanya diam, makan, tidur, stroke nanti. Siapa Daud? Buktinya, kalau orang suka makan, tidur, tidak pernah gerak, hanya makannya itu durian sama kambing, tiap hari stroke, Thomas. Betul Pak Daud. Jadi Siap. tahun ini tahun apa, Thomas? Tahun berdiam, bergerak, dan berkreatif. Tenang, bertahan, bergerak. Bertahan, bergerak. Jangan hanya diam aja, ngeliat, nunggu. Itu karena perut harus diisi. Mati malahan, Thomas. Betul Pak Daud. Kalau tidak Betul bekerja. Pak Daud. Betul? Siapa Daud? Betul Pak Daud. Harus apa, Thomas? Harus bertahan, bergerak, dan tenang. Supaya Bergerak, bertahan, fokus, supaya tenang. bertahan gimana? Fokus apa yang ada. Fokus apa yang ada untuk memberikan kita punya bakat, talenta. Tapi kalau yang belum tahu kerja apa yang kau tahu, itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta yang Tuhan siapkan. Fokuskan yang engkau tahu. Siapa Daud? Taunya jangkrik ya, fokus ternak jangkrik. Ya, yang penting fokus, memahami, dan tahu betul. Sehingga bisa melakukan satu usaha Pak Daud ya. Iya, karena selama 2 tahun kita resesi, Thomas. Siap, 2 tahun ini kita akan masuk dalam tahun resesi Pak Daud ya. Dan juga kita harus banyak doa. Banyak doa Pak Daud ya. Oke, Thomas. Oke, kita akan langsung pertanyaan. Yang pertama, silakan. Ini Pak Daud, saya lagi di Israel Pak, jadi masih siang. Oke, yang pertama silakan. Pak Abah. Yang pertama. Mama. Ya, Ibu Marisi Panggabean Jakarta, silakan. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah dari Bapak Pendeta Dotoni. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel Kristen Kunci. Subscribe, like, share, saya ucapkan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin bacakan ulang yang tadi yang hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang lain, melainkan karena ia sedang mencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, satu Tuhan, saya pamit. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu.
Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.